Gila, ini gede banget ini mobil. Nah, dan karena ada gear selector di tengah, kursinya itu hanya 2 ya, kiri kanan ya. Bukan kursi yang nyambung jadi bisa bawa 3 orang. Mobil ini hanya bisa bawa 2 orang, penumpang dan supir. Gan, di belakang gue nih, Densa nih. Gede, tinggi, ini cocok buat bawa jadi angkot juga kayaknya masih bisa sih. Waduh gila, mau deket. Buat mobil blind van juga bisa, buat bawa motor, bawa pasir. Yo, welcome back to channel Eviolic, channel yang membahas berbagai macam electric vehicle. Perkenalkan dulu, nama saya Om Alfred, ditemani oleh Saya Agan. Nah, di kali ini kita akan berkunjung ke pameran Periklindo PEVS 2025. Kita sangat penasaran ya dengan kali ini pameran, terutama di mobil listrik niaga, teman-teman. Merek Wuling sama MAB. Nah, kita mau lihat ke gimana? Ayo kita langsung masuk lah. Oke, yang masih belum subscribe, ingat subscribe dulu, like, dan share ya teman-teman. Belum banyak nih ya, di Indonesia itu pemain mobil listrik niaga. Kali ini, Wuling keluarin mobil listrik niaganya nih, EV van di belakang saya nih. Nah, dari dimensi, kelihatan nih mobilnya panjang sekali, 5 meter. Lebarnya 1,8, tingginya 1,9. Gila, ini gede banget ini mobil. Om, ini berarti mobil gede kayak gini nih saingannya yang kita pernah review dulu dong? Head to head ya? Gelora E ya? Iya, head to head nih. Tapi kayaknya masih gedean ini sih, Lebih gede. lihat dari dimensinya ya. Lebih gede. Lihat tuh panjangnya tuh. Nah, untuk spesifikasinya, dinamonya memakai 75 kW dan baterainya menggunakan kapasitas 56 kWh. Nah, dengan konfigurasi kayak gitu, Om, ini bisa nempuh jarak 400 kilo, Om. Wih, lumayan jauh. Lumayan juga. ya? Lumayan. Tapi menurut saya nih, Om pribadi, kalau untuk mobil niaga 400 km itu tuh masih kurang banget deh, teman-teman. Anggap deh kita mau ngirim barang dari Jakarta ke Surabaya. Wah, Kita mesti charging berapa tuh? 2-3 kali. 3 kali kayaknya. Meskipun udah dikasih fast charging, tetap lama. Iya sih. Nah, Ngomong-ngomong, untuk fast charging ya, lumayan oke sih. Dari 30% kapasitas baterai sampai 80%, butuh waktu cuma 30 menit. Cuman 30 menit, Om. Bener, Om. Kalau untuk cuma muter-muter dalam kota, kirim logistik dalam kota tuh cukup banget, Om. Cukup. Tapi kalau untuk logistik keluar kota, itu masih kelamaan, Om. Betul. Jadi ini mungkin mobil ini cocoknya buat Dalam kota. palingan ya. Iya. Kalau nggak ya masih agak deket-deket lah, jarak 100-200 kilo biar bisa PP langsung tanpa Betul. ngecas gitu ya. Tapi SPKLU yang bisa fast charging itu belum banyak, Om. Oh ya? Ya, jumlahnya paling Masih dikit ya? Baru sedikit lah. Iya. Nah, ini konon katanya, ini si Wuling EV van ini bakal keluarin 2 versi ya, versi minibus sama versi blind van. Nah, tapi untuk saat ini ya, spesifikasi lengkapnya itu belum tersedia. Jadi baru ada di brosur sama ada di display kayak gini nih. Dan yang ada di belakang saya ini versi CBU-nya. Jadi ini dikunci semua ya teman-teman. Dan kacanya tuh gelap semua, kita nggak bisa ngeliat dalamnya. Dan katanya nih Om Fred, ini mobil bakal full dibikin di Indonesia. Jadi kemungkinan besar bakal dapat subsidi. Nah, kalau setelah subsidi, kemungkinan besar harga untuk blind van akan di bawah harga 300 juta. Oke. Nah, untuk minivan bisa di bawah 390 juta. Gimana ini menurut teman-teman? Nah, rencananya Wuling EV van ini akan kasih ke customer kira-kira di bulan Juni. Nah, berarti harganya Om nih apa namanya bentuk-bentukan sama Gelora E dong? Betul. Wah, itu gimana tuh teman-teman? Tertarik nggak sama mobil kayak gini? Komen di bawah ya. Ya. Nah, Om Fred, sekarang kita lagi ada di depan boothnya mobil anak bangsa MAB ya. Ya. Nah, MAB ini sekarang lagi ngeluarin konsep car-nya dia yang bentuknya mirip Cybertruck. Ya, sejenisnya lah dia, jadi ada kayak segi-segi begitu ya. Iya. Nah, ini ceritanya ini mobil kargo, mobil barang ya. Ini dimensi mobil ya, 4,5 meter kali 1690 dan tingginya itu 2180. Jadi lumayan tinggi ya teman-teman ya. Nah, spesifikasi mobil ini bisa menempuh jarak 200 km sekali Lumayan jauh. cas. Ya. Lumayan jauh. Dengan kapasitas baterai 24 kWh lithium ferric phosphate. Yes. Nah, dan top speednya nih Om, 71 km per Sebenarnya jam. untuk mobil niaga sih udah cukup ya menurut saya. Cukup banget. Kalau untuk mobil niaga cukup, tapi kalau untuk buat ngebut nggak bakal bisa. Iya. Karena powernya pun rendah Om, powernya cuma 30 kW. Nah, tapi kalau untuk bawa barang dalam kota sih harusnya cocok ya. Kargonya juga cukup luas dan kapasitas kargonya itu ada di 1 ton, 1000 kg. Lumayan. Nah, gimana tuh menurut teman-teman? Ya. Untuk seri ini ada 3 macam loh. Satu yang versi pickup,
Satu ya versi minibus, sama satu lagi versi box. Nah, yang di depan kita ini yang box. Betul. Yang untuk bawa kargo. Nah, ini teman-teman lihat tuh, motor penggeraknya ada di belakang, dia gardan ya. Tuh, lihat ada di bawah di situ. Jadi dia rear wheel drive. Ini mobil, nih serinya nih, SFT01. Ini singkatannya apa? Saya nggak tahu, tapi panjang banget menurut saya. Wow, gede banget. Wah, cargo bay-nya luas ya, luas banget ya. Tapi ini kalau untuk cargo bay seluas ini dengan payload 1 ton kayaknya kurang ya Om ya? Iya Soalnya sih. tempatnya luas banget, tapi maksimum load cuma 1 ton. Jadi ini yang bisa dibawa cuma kargo yang termasuk ringan. Cuma seringan ya. Iya. Sayang sekali, harusnya bisa dinaikin lah 2 ton ya. Ini cocok banget deh. Ingat dong makan, dinamonya aja kecil. Iya sih, kalau Cuma dinaikin 30 kW. nggak bakal kuat ya. Kalau dinaikin nggak bakal kuat ya. Iya sih. Ini kan masih produk display ya. Ini masih CBU ya. Dan kedepannya dia akan produksi di Demak pabriknya. Harganya Om? Nah, untuk harganya dia ada 3 variasi nih. Mulai dari yang pickup. Yang pickup itu di harga 249 juta. Oke. Terus yang ada box lebih mahal 20 juta yaitu 269 juta. Oke. Dan yang tipe minivan, minibus ya. Iya. Itu di 309 juta. Oh. Tapi ada diskon katanya di 299 katanya. Oke. Nah tadi kita udah lihat dalam boxnya Om. Sekarang saya mau lihat interior dalamnya Om. Coba lihat yang bagian Yuk. driver ya. Ya. Betul. Kita masuk ke dalam, kita duduk. Ini ya kayak mobil Niaga ya, rasa duduknya ya. Kaleng-kaleng begitu, standar lah, oke. Boleh tutup. Nah, terus ini di dalam kabinnya ini infotainmentnya dan AC-nya tuh mengingatkan saya pada satu mobil di Indonesia. Teman-teman yang suka ngikutin EV pasti tahu ini mobil apa. Posisi duduknya ya standar lah mobil Niaga kayak begini. Posisi gas, rem, lumayan nyaman. Kaca ini nggak guna karena belakangnya box, nggak ada yang bisa dilihat. Spion standar, ini spionnya masih manual buat ngaturnya. Kita mesti buka, keluarin tangan, kita putar-putar. AC ada, ini ada gear shifter, sudah power window. Ya sudah, itu basic sekali ya, benar-benar basic. Tapi menurut saya cocok sih, kalau untuk mobil Niaga ini cocok banget. Nggak usah terlalu ribet, nggak usah pakai ADAS, nggak usah pakai lain-lain. It just works. Nah, dan karena ada gear selector di tengah, kursinya itu hanya 2 ya, kiri kanan ya. Bukan kursi yang nyambung, jadi bisa buat 3 orang. Mobil ini hanya bisa bawa 2 orang, penumpang dan supir. Nah, MAB ini sebenarnya dia tuh coba-coba bikin mobil ya. Ada mobil Niaga kayak minibus jadi kayak blind van. Nah, di sebelahnya ada mobil double cabin, di sebelahnya lagi juga ada mobil untuk off-road. Nah, dan di sebelahnya lagi ya memang MAB itu aslinya bikin mobil truk dan bus. Bisa dilihat di sebelah situ. Dan di depan ada booth MAB itu ada booth Ceres atau DFSK. Nah, di sini ditampilkan mobil Glura E yang waktu itu juga kita udah pernah review ya. Teman-teman kalau mau lihat gimana bisa lihat di video kita sebelumnya. Mulai banyak nih ya kendaraan listrik Niaga yang mulai bersaing. Nah, terutama ada apa tuh? MAB. Ya, tadi kita lihat ada MAB, ada Wuling ya, Wuling ikut masuk Wuling. Terus DFSK yang Ya. kemarin juga kita udah pernah review. Betul mobilnya. sekali. Nah, Om Magan, kalau saya prefer sih lebih pilih ke Wuling ya. Wuling ya, kenapa Iya. Om? Lebih kelihatan lebih proper lah. Oke. Kalau saya ya, lebih gede juga, ya kan? Kalau saya, untuk saat ini karena yang Wuling belum keluar harga resminya Om, saya masih lebih pilih yang Glura E. Gimana ya? Tapi kalau misalnya Wuling udah keluar harga resminya dan lebih worth the money, ya mungkin saya lebih pilih yang Wuling. Terus kalau itu MAB gimana? Aduh, kalau LB sorry aja ya. Bentuknya itu agak aneh ya. Mungkin untuk sebagian orang ada yang demen. Ini mirip Cybertruck Om. Oh, Ya kan gitu ya? agak segi-segi gitu kan. Iya. Terus dari segi spesifikasi dia tuh underpower Om. Cuma 30 kW, terus cuma bisa bawa 1 ton. 1 ton ya. Tapi kalau misalnya nanti udah launching dan harganya cocok, mungkin ada aja yang orang Bisa, mau beli. bisa jadi, bisa bisa banget. jadi. Nah, kayaknya untuk di pameran kali ini Om, yang untuk mobil Niaga cuma tadi aja yang udah kita review Betul ya, sekali. cuma 3 brand ya. Sebenarnya ada satu lagi Om ini yang buat Niaga, Mitsubishi S100 kita juga pernah review ya. Betul. Dia kompak, imut, ya lucu dah. Tapi harganya ya gimana tuh menurut teman-teman? Ya. Oke nggak tuh mobil-mobilnya? Dan bagi teman-teman yang belum subscribe dulu, like dan share ya. See you at next episode ya. Sampai jumpa. Gan. Di belakang gue nih, Densa nih. Iya sih, ini cocok juga Om buat mobilnya Om. Soalnya dia gede gitu ya. Iya. Gede, tinggi. Ini cocok buat bawa jadi angkot juga. Kayaknya masih bisa sih. Waduh gile, mau jaket. Buat mobil blind van juga bisa. Buat bawa motor, bawa pasir.